Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi di MPLS hari kedua. Hari ini insya Allah kalian akan menerima beberapa materi. Yang pertama yaitu sejarah singkat SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Kemudian berikutnya, tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita kenali sekolah kita, profil SMP Negeri 2 Tiga Raksa, yang nanti akan dirangkai dengan profil personal SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Selanjutnya kita akan menikmati persembahan lagu dari Zevanya dan bersama Hizkia ya. Kemudian selanjutnya kalian akan menerima materi belajar dari rumah atau BDR yang akan disampaikan oleh Miss Elana. Kemudian kita kembali akan menikmati sebuah persembahan storytelling yang akan dipersembahkan oleh Nida. Selanjutnya kalian tentu ingin tahu ya, seragam apa saja yang akan kalian kenakan nanti ketika kalian sudah bisa belajar bertatap muka di sekolah. Nanti materi tentang seragam ini akan disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku pembina OSIS. Selanjutnya akan diberikan tayangan video seragam yang insya Allah nanti akan dikenakan oleh kakak-kakak OSIS SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Itulah nanti rangkaian acara yang akan kalian nikmati pada pagi hari ini hingga siang hari. Demikian anak-anak. Selanjutnya kita dengarkan video sejarah singkat SMP Negeri 2 Tiga Raksa. Sejarah singkat SMP Negeri 2 Tiga Raksa. SMP Negeri 2 Tiga Raksa mulai didirikan tahun 1991 dan masih menginduk ke SMP Negeri 1 Tiga Raksa. Saat itu bertindak sebagai PLH adalah Bapak Haji Hamaning selaku guru senior di SMP Negeri 1 Tiga Raksa. Letaknya yang strategis dan berada di pinggir jalan utama, sehingga sekolah ini menjadi sekolah favorit di Tiga Raksa. SMP Negeri 2 Tiga Raksa diresmikan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan pada tanggal 16 Januari tahun 1993. Nah, pada tahun awal pembukaan, lingkungan SMP Negeri 2 Tiga Raksa dikelilingi oleh sawah-sawah dan perkebunan karet. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tiga Raksa berkembang maju dan kini SMP Negeri 2 Tiga Raksa dikelilingi oleh sekolah SMU dan SMK negeri dan swasta, sekolah SD negeri dan swasta, perguruan tinggi swasta, perumahan-perumahan seperti Perumahan Mustika, Perumahan Puri Permai, Perumahan Sudirman, Geraha Cibadak, dan beberapa perumahan lainnya. Sejak didirikan pada tahun 1991 sampai saat ini, SMP Negeri 2 Tiga Raksa telah dipimpin oleh 8 kepala sekolah definitif, yaitu kepala sekolah yang pertama yaitu Dr. Andes Haji Tommy, menjabat dari tahun 1994 hingga tahun 1997. Selanjutnya kepala sekolah yang kedua yaitu Bapak Haji Aceng Syakur MPD, menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tiga Raksa mulai tahun 1997 hingga tahun 2001. Selanjutnya kepala sekolah yang ketiga yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD, sebagai kepala sekolah yang tersingkat mungkin ya, hanya 1 tahun, dari tahun 2001 hingga tahun 2002. Nah, berikutnya yang keempat ini adalah kepala sekolah yang terlama, yaitu Ibu Dr. Anda Mimin Suminarsih, menjabat menjadi kepala SMP Negeri 2 Tiga Raksa sejak tahun 2002 hingga 2008. Setelah Ibu Dr. Anda Mimin Suminarsih alih tugas ke SMP Negeri 1 Balaraja, SMP Negeri 2 Tiga Raksa digantikan oleh Bapak Maman Suarman MPD
mulai tahun 2008 hingga 2013. Setelah Bapak Maman Suarman MPD alih tugas ke Cikupa, selanjutnya SMP Negeri 23 Raksa dikepalai oleh Bapak Haji Saifullah MPD sejak 2013 hingga tahun 2017. Berikutnya kepala sekolah yang ketujuh. Ini mungkin kepala sekolah yang termuda dan alumni guru SMP Negeri 23 Raksa, yaitu Bapak Dul Hadi MPD, menjabat menjadi kepala SMP Negeri 23 Raksa sejak 2017 hingga 2019. Dan selanjutnya adalah Bapak Wawan Setiawan MPD dari 2019 hingga sekarang. SMP Negeri 23 Raksa beberapa kali meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi. Bahkan SMP Negeri 23 Raksa mempunyai seorang alumni yang punya prestasi tingkat nasional menjadi pemain bola, yaitu Hambali. Saat ini SMP Negeri 23 Raksa menjadi sekolah SPMI, penyelenggara Kurasaki Mandiri, dan tengah-tengah bersiap untuk menjadi cikal bakal SMP percontohan di Kabupaten Tangerang. Demikian sejarah singkat SMP Negeri 23 Raksa. Semuanya ada di sini. They say, oh my God, I said the way you sign. Take your hand, my dear, and best them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you don't, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.
tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi pada MPLS kali ini adalah kaitannya dengan BDR atau belajar dari rumah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah atau BDR dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease atau COVID-19, berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran COVID-19 melalui penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease atau COVID-19. Dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut. Belajar dari rumah selama darurat penyebaran Coronavirus Disease atau COVID-19 dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19 dan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan PP nomor 66 tahun 2010 pada pasal 4 berbunyi, pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendikbud nomor 30 tahun 2017, Permendikbud nomor 33 tahun 2019, siaran pers, keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 420 2020. Adapun tujuan pembelajaran dari rumah atau BDR, tujuannya adalah 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Prinsip BDR ini adalah berdasarkan edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 420 2017 Disdik 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang, yaitu 1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, aktivitas dan penugasan selama BDR dilakukan bervariasi. Yang keempat, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali. Metode yang digunakan dalam BDR tahun pelajaran 2020-2021 yang pertama adalah metode yang digunakan metode daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Yang ketiga adalah kombinasi antara daring dan luring. Media yang digunakan dalam BDR yang bisa kamu gunakan adalah laptop, gadget, atau HP Android lainnya. Bisa juga menggunakan aplikasi portal pendidikan yang dibagikan secara gratis. Bisa disampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Dan media yang digunakan dalam luring menggunakan modul belajar mandiri atau lembar kerja. Bisa digunakan dengan buku paket yang sudah dipinjamkan di perpustakaan. Bisa juga menggunakan lembar kerja yang ada dalam buku pendamping atau dalam penugasan lainnya yang disampaikan oleh guru bidang studinya masing-masing. Jadwal selama BDR bisa Ibu sampaikan. Jadwal BDR SMPN Negeri 23 Raksa dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dan mulai pada pukul 8 sampai dengan 12.30. Kegiatan BDR ini bisa kalian ikuti sesuai dengan jadwal pelajaran yang tertera pada slide-nya. Jadwal keseharian pendidikan akan diatur kemudian, dan setiap informasi yang berkaitan dengan pembelajaran baik itu daring maupun luring akan disampaikan oleh guru mata pelajaran dan disampaikan melalui wali kelasnya masing-masing. Itulah pembelajaran BDR yang ada di SMPN Negeri 23 Raksa. Terima kasih. Ini kemana Pak? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I hope all of you have a good day today. My name is Nida Adelia Roshida. I want to tell a story from Central Java with the title Timun Mas. So yeah, just keep on watching. Long time ago, in a small village, lived an old woman who named Mbok Rondo. She lived alone. Her husband has passed away. She very wanted to have a child. So one day, she met Buto Ijo to ask a child. Buto Ijo gave her cucumber seed. He said if the cucumber seed was planted, it will grow to be a big cucumber. And in the big cucumber, do you know what was in the big cucumber? There was a beautiful baby. Buto Ijo said again, I want to take her when she's 16 years old. She planted the seed in front of her house. In the next day, she found a big cucumber in her yard. And when she opened the cucumber, there was a beautiful baby named Timun Mas. Mbok Rondo was holding and saying, I owe you, you owe me. We are happy family with a great big love and a kiss from me to you. Won't you say you love me? Timun Mas grew to be a beautiful lady. She was 16 years old. So one day, her mom said, Timun Mas, take this pig and run away from Buto Ijo. Why, Mom? Why I should run away? Because Buto Ijo wants to eat you. Her mom gave her cucumber seed, needles, salt, and shrimp paste in the pocket. You can use this to protect yourself. In the next day, Buto Ijo came to ask Mbok Rondo about her promise. Timun Mas, now run through the big door. Timun Mas went to the jungle. Oh yeah, she didn't forget to bring the pig. Buto Ijo in the jungle. Buto Ijo searched her. Timun Mas! Timun Mas, where are you? Timun Mas very scared. Timun Mas through the first, second, and third pig always failed. So she reached for the last pig. She took the shrimp paste and threw it. The shrimp paste became an ocean. Timun Mas! Timun Mas! Don't try to run away from me! Buto Ijo died. Ladies and gentlemen, from the story we can take some lesson. First, we should not do something outside our home. Second, we should keep our promise. And last, the kindness will different with time. I think that's enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini memasuki di awal tahun pelajaran 2020-2021, di mana pada saat ini adalah siswa-siswi baru SMA Negeri 23 Raksa sedang mengadakan MPLS. Namun kita ketahui bahwa di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah, di mana kegiatan ini dilakukan daring atau dilaksanakan di rumahnya masing-masing.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama dalam nikmat iman dan Islam, dibarengi dengan nikmat sehat, sehingga pada hari ini saya bisa bertemu walaupun nanti lewat WA. Ya, kita semua bisa memperhatikan. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi junior kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf, mengampuh mata pelajaran PJOK atau olahraga yang diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu selaku pembina OSIS di SMP Negeri 23 Rasa. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu pengenalan berpakaian seragam anak sekolah atau PSAS di SMP Negeri 23 Raksa, di mana pakaian seragam sekolah ini mungkin bermacam-macam atau berbeda-beda di tiap sekolahan. Namun ada seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu yang kita sebut adalah ketentuan pakaian seragam anak sekolah atau PSAS nasional dengan ciri khas sekolah. Kenapa harus ada ketentuannya atau dasar hukumnya? Jadi kita tidak bisa memakai pakaian dengan semaunya gitu ya. Jadi yang pertama adalah dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu nomor 45 di tahun 2014 tentang berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah. Yang kedua adalah Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan berpakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Itu dasarnya. Kemudian ketentuan umumnya, di mana pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari-hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warna sama berlaku secara nasional. Jadi secara nasional itu seragam itu sama. Pakaian seragam sekolah itu yang kedua adalah pakaian seragam yang bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh para peserta didik pada hari-hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap satu sekolah. Jadi ada seragam ciri khas sekolah, yaitu dipakainya pada hari-hari yang ditentukan. Yang ketiga adalah pakaian seragam khas muslim atau ciri khas sekolah, ya, di mana pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik ini karena keyakinan kepribadian sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. Jadi ada juga seragam khas sekolah. Yang keempat itu adalah ada atribut. Ya, atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah. Terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. Itu biasanya dipasang di pakaian sekolah, ya. Itu adalah dasar umum. Kemudian tujuannya itu adalah kenapa harus ada ketentuan seperti itu? Maka di sini ada tujuan. Tujuannya satu, menanamkan dan menumbuhkan rasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan peserta didik. Sehingga artinya
bahwa berpakaian itu dalam satu sekolah terus sama, jadi tidak ada kesenjangan antara si A dengan si B, itu sama. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan tanpa memandang, itu tadi ya, tanpa memandang kesenjangan sosial, ekonomi orang tua atau wali peserta didik, jadi sama, mau kaya, mau yang miskin itu sama pakaiannya gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib disiplin peserta didik, khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah. Itu ketentuannya. Kemudian tentunya ada jenis dan warna ataupun model, di mana di SMP Negeri 2 3 Rasa itu pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, atau pakaian khas sekolah. Nah, itu yang nanti yang akan digunakan di SMP Negeri 2 3 Rasa. Yang kedua, jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra. Kemudian yang kedua, pakaian seragam sekolah ya peserta didik itu untuk putri. Kemudian ketentuan pakaian seragam, ini adalah pakaian seragam itu yang mengacu kepada lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Yang kedua, model pakaian seragam nasional sebagaimana yang tertentu dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, kita itu aja, agak dipersingkat. Kemudian penggunaannya, di mana di dalam penggunaan seragam nasional itu dikenakan pada hari Senin, Selasa, ya Senin dan Selasa. Kemudian pada hari-hari lain saat melaksanakan upacara bendera. Nah, ini juga ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, pada saat upacara bendera itu dilengkapi dengan topi, bed, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah. Itu dilengkapi dengan logo Tuturi Handayani di bagian depan topi. Itu pada saat upacara ya Pak, adik-adik sekalian, itu pada hari Senin. Kemudian yang ketiga, selain hari sebagaimana yang dimaksud, peserta didik dapat menggunakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. Itu ada pakaian pramuka juga ya. Kemudian pakaian seragam nasional SMP, di mana pakaian seragam peserta didik putra itu kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri. Nah, itu yang ketiga. Untuk putri ya rok itu untuk itunya pakai ikat pinggang ya, ukuran lebar 3 cm berwarna hitam, kemudian kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki dan sepatu hitam. Untuk pakaian seragam peserta didik putri, kemeja putih dengan lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri. Yang kedua, rok warna biru, yaitu biru tua dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, atau kita sebut dengan lusting di tengah belakang. Kemudian saku bagian sisi rok di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikatan pinggang. Itu dengan panjang rok 5 cm di bagian lutut, atau rok panjang sampai mata kaki warna biru tua dengan lipatan berhadapan kiri dan kanan bagian muka. Dengan belakang ya, saku dalam bagian sisi roknya itu ada ikat pinggang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam, kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, kemudian memakai sepatu hitam. Atribut yang dipakai itu ada betosis yang dijahit pada saku kemeja, kemudian bed warna merah putih
dijahit pada atas saku kemeja, jadi di atas saku. Kemudian yang ketiga, badge nama peserta didik dijahit pada kemeja bagian dada sebelah kanan, ya, atau yang kita sebut dengan name tag. Yang keempat, badge nama sekolah dan nama kabupaten atau kota dijahit pada lengan kemeja sebelah kanan. Itu ada di bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah gambar ini seperti ini, laki-laki, ya, lengan pendek, kemudian celana panjang. Ini putri, lipatannya kiri kanan, ya, lipat di depan dan di belakang. Nah, ini atribut apa nama OSIS merah putih di atas badge merah putih. Putri juga sama seperti ini. Ya. Kemudian topi, ya, logo Tuturi Handayani di depan, nama sekolah itu di kiri atau kanan. Dasi, ini, ya, ada yang jadi mungkin itu yang melingkar, tapi ada juga yang pakai satu, ya, kita harus masang tersendiri gitu ya. Ini badge-nya, ya, berbeda dengan kalau SMA mungkin coklat, kemudian untuk SMP itu warna kuning. Ini nama sekolah yang dipasang di lengan kanan, nama siswa. Nah, itulah petunjuk penyelenggaraan pakaian yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian ada seragam kepramukaan. Pramukaan ini, ya, pakaian seragam pramuka, ya, seperti ini, ya, lipatannya. Nah, menginjak kepada pakaian seragam sekolah yang digunakan sehari-hari di dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Tiga Raksa, di mana pada hari Senin dan Selasa itu adalah putih biru. Senin dan Selasa putih biru, dan jangan lupa di hari Senin di upacara itu harus memakai dasi dan topi, ya, lengkap, topi dipakai. Kalau hari Selasanya itu, ya, nggak pakai topi. Senin pada waktu kegiatan upacara pakai. Kemudian hari Rabu itu lengkap berpakaian pramuka. Kamis itu batik ciri khas sekolah, ya, ke bawahnya adalah warna hitam. Nanti di video mungkin ada contoh video itu bawahnya masih putih, ya, mungkin itu video waktu tahun yang lalu itu putih, tapi sekarang kita kembalikan ke bawahnya itu warna hitam. Jumat itu adalah baju khas ciri khas sekolah, itu boleh dikatakan baju koko dan juga atau baju muslim juga. Bawahnya sama dengan itu hitam. Laki-laki celana hitam, kemudian putri rok hitam. Jadi itu adalah pakaian seragam sekolah khusus, ya. Kemudian ada pakaian-pakaian yang lain, yaitu upacara seperti PHBN, yaitu putih biru. Kemudian mungkin juga nanti ada upacara seperti Haornas, itu memakai kaos olahraga ciri khas sekolah, ya. Nah, itu saja mungkin penyampaian dari saya selaku pembina OSIS. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kurang jelas boleh bertanya, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar
sekalian yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara dari mulai pagi hari hingga siang hari ini. Nah, ada sedikit revisi anak-anak. Kalau tadi kalian melihat video seragam yang tadi diperagakan oleh kakak OSIS, maka ada revisi sedikit untuk seragam yang dikenakan pada hari Kamis. Itu atasan batik, bawahannya bukan celana atau rok berwarna putih, tetapi celana atau rok berwarna hitam dan jilbab hitam untuk putri muslimah ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan seluruh tayangan tadi bermanfaat, dan kita ketemu lagi esok hari insya Allah dengan pengenalan berbagai ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP Negeri 23 Raksa yang bisa menjadi pilihan kalian nanti ya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.